Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang larutan asam basa pada bagian 1, yaitu teori asam basa. Teori asam basa ini merupakan bagian pertama atau bagian 1 dari 4 bagian yang akan kita pelajari pada larutan asam basa. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like, dan komen pada kolom yang disediakan. Untuk mengawali, sebelum kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini, saya selalu ingatkan untuk melakukan 3M untuk menjaga kesehatan di masa-masa pandemi ini dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan ini, silakan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan berdoa tersebut kita akan dipermudah dan mendapatkan kelancaran dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini merupakan bagian awal dari larutan asam basa yang mencakup kompetensi dasar 3.10, yaitu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan keseimbangan pengionannya dalam larutan. Adapun untuk kompetensi dasar 4.10, menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Tentu idealnya ini untuk 4.10 melalui percobaan. Sebagai gambaran, untuk larutan asam basa ini, seperti yang saya sampaikan di awal, terbagi menjadi 4 bagian berupa teori asam basa. Ini yang sedang kita pelajari pada bagian pertama. Selanjutnya ada di bagian kedua, nanti ada kesetimbangan ion dalam larutan. Ini bagian yang kedua setelah teori asam basa. Selanjutnya nanti ada derajat keasaman atau biasa disebut dengan pH. Ini bagian ketiga. Dan yang terakhir nanti kita membahas tentang indikator asam dan basa, baik indikator berupa alami atau maupun indikator yang sifatnya buatan. Ini peta konsep dari larutan asam basa. Kita mulai saja untuk bagian yang pertama, yaitu tentang teori asam basa. Untuk teori asam basa di sini dibagi menjadi 3 teori. Sebenarnya tidak hanya 3 ini, tapi yang akan kita bahas ada 3 teori besar ini yang akan kita bahas, yaitu teori dari Arrhenius. Yang pertama ini kita bahas, selanjutnya Bronsted-Lowry dan Lewis. Untuk Arrhenius sendiri di sini maupun Bronsted-Lowry dan Lewis punya konsep yang masing-masing membedakan. Misalkan asam basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang membebaskan ion H+ dalam air, basa itu membebaskan ion OH- dalam air. Adapun untuk Bronsted-Lowry, konsepnya didasarkan pada donor proton, sehingga asam adalah donor proton atau ion H+, sedangkan basa adalah akseptor proton. Adapun untuk konsepnya Lewis, dia didasarkan pada pasangan elektron, sehingga asam di sini disebut sebagai akseptor pasangan elektron, sedangkan basa sebagai donor pasangan elektron. Dari sini kita bisa membedakan tiap-tiap konsepnya berdasarkan apa yang disampaikan melalui definisi baik terhadap asam maupun basa. Jadi didasarkan pada membebaskan ion H+ atau H-, donor proton, atau mungkin donor atau akseptor pasangan elektron. Ini yang akan membedakan tiap konsep dari teori asam basa. Ini akan kita bahas satu persatu melalui contoh soal dan latihan soal. Kita akan membahasnya dari yang pertama, yaitu teorinya Arrhenius, karena Arrhenius ini adalah teori yang digunakan secara luas atau lebih banyak digunakan dibandingkan Bronsted-Lowry maupun Lewis. Kita mulai dari teori Arrhenius. Untuk teori Arrhenius, seperti yang disampaikan pada bagan tadi secara garis besar, bahwa Arrhenius menyebut asam adalah sebagai senyawa yang dilarutkan dalam air akan membebaskan ion hidrogen. Jadi konsep dari teori Arrhenius adalah di dalam air membebaskan ion H+. Ini adalah teori
Arrhenius tentang asam. Sehingga misalkan kita mencontohkan asam yang ada di teori Arrhenius, kita bisa melakukannya atau membuktikannya dengan proses ionisasi asam. Pada ionisasi asam di sini ada 3 contoh, misalkan yang saya tampilkan di sini ada HCl, HNO3 dan H2SO4. Misalkan contoh yang pertama pada HCl di sini ya. Pada HCl di dalam air atau dilarutkan dalam air membentuk larutan HCl akan terionisasi menjadi ion H+ dan Cl-. Keberadaan ion H+ ini adalah penanda bahwa HCl adalah senyawa asam menurut teori Arrhenius. Jadi keberadaan ion H+ ini adalah penanda bahwa HCl adalah senyawa asam. Bisa kita lihat di sini ion H+ di sini berjumlah 1. Jumlah 1 ini menyebabkan HCl kita sebut sebagai asam monoprotik, yaitu asam yang memiliki 1 buah H+. Boleh juga kita sebut sebagai asam valensi 1. Kita bandingkan dengan asam yang ketiga, contohnya misalkan H2SO4 atau asam sulfat. Larutan asam sulfat ionisasinya menghasilkan 2H+ dan SO4 2-. 2H+ ini atau H+ sebanyak 2 ini menyebabkan asam ini kita sebut sebagai asam diprotik. 2H+ di sini kita sebut asam diprotik atau asam valensi 2. Jadi ini bisa kita bedakan ya antara HCl dan H2SO4 berdasarkan jumlah H+ dari proses ionisasinya. Jadi kalau 2H+ di sini valensi 2. Seperti halnya pada asam, untuk basa juga sebenarnya akan konsepnya hampir sama ya. Di sini misalkan basa didefinisikan sebagai larutan senyawa yang di dalam air akan membebaskan ion OH-. Jadi bedanya adalah H+ dan OH-. Contoh NaOH dalam air atau larutan NaOH akan terionisasi membentuk Na+ dan OH-. Nah, keberadaan OH- di sini ini yang menandakan bahwa dia adalah senyawa basa. Adapun jumlah OH- sebanyak 1 menunjukkan bahwa NaOH adalah basa valensi 1. Jadi valensi ditentukan oleh jumlah OH-nya ada berapa. Kita lihat contoh yang lain, misalkan BaOH 2 kali diionisasi menjadi Ba2+ plus 2 OH- akan kita sebut sebagai basa valensi 2 berdasarkan jumlah OH- yang terbentuk. Jadi secara konsep pada teori asam basa Arrhenius di sini adalah jumlah H+ dan OH-. Baik itu untuk asam maupun basa untuk menentukan apakah valensi 1, 2 atau selanjutnya gitu ya. Jadi pada asam ada istilah monoprotik, diprotik dan seterusnya, sedangkan untuk basa kita hanya mengenal basa valensi 1, valensi 2 dan seterusnya. Untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang ionisasi ataupun menentukan valensi pada asam basa Arrhenius, kalian bisa mencoba untuk mengerjakan latihan soal atau uji kepahaman mandiri ini. Silakan untuk bisa kalian kerjakan. Diawali dengan proses ionisasi. Dari ionisasi akan kalian dapatkan ion H+ atau OH- untuk menentukan senyawa tersebut apakah asam atau basa, dan kalian bisa menentukan pula valensi dari asam atau basa yang kalian ionisasi. Di sini nanti ada 6 soal ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 soal untuk kalian kerjakan. Jadi dari A sampai F ya, sampai F ini FeOH 3 kali. Silakan kalian kerjakan untuk latihan soal. Selanjutnya untuk teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry dikemukakan oleh Bronsted dan Lowry. Di sini mereka berdua menyatakan bahwa asam basa merupakan senyawa yang kaitannya dengan menyumbang atau menerima proton. Jadi pengertiannya adalah asam senyawa yang dapat menyumbangkan proton atau ion H+ ke senyawa atau zat lain, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton atau ion H+ dari senyawa atau zat lain. Istilah menyumbang dan menerima bisa kita ganti dengan donor dan akseptor. Jadi ini hanya masalah
tata bahasa atau mungkin penggunaan bahasa saja. Dan ini bisa kita lihat pada contoh soal ya. Misalkan ada reaksi HCl ditambah H2O menjadi H3O+ plus Cl-. Kita nggak usah memperhatikan yang bagian bawah dulu, kita perhatikan per tahap bagaimana menentukan asam basa pada Bronsted-Lowry. Asam basa Bronsted-Lowry kita sebut sebagai asam basa konjugasi. Cara menentukan konjugasi atau pasangannya adalah kita lihat senyawa yang ada di kiri, dia akan mempunyai pasangan yang ada di kanan. Untuk menentukan pasangan yang ada di kanan, kita harus melihat misalkan contoh HCl. HCl akan berpasangan dengan Cl-. Kenapa HCl berpasangan dengan Cl-? Karena HCl dan Cl- senyawa yang mirip, sama-sama punya Cl, akan tetapi berselisih atau punya selisih satu buah H. Kita lihat ya, di Cl tidak punya H, sedangkan di HCl punya satu H. Demikian juga dengan H2O. H2O akan berpasangan dengan H3O+. Kenapa? Karena H2O punya kemiripan dengan H3O+ berupa H dan O, tapi H2O dengan H3O+ mempunyai selisih satu buah H. Ya, di sini H3O+ punya 3, sedangkan H2O punya 1. Jadi menentukan pasangannya seperti itu, sehingga HCl akan berpasangan dengan Cl-, di mana HCl berperan sebagai asam. Jadi asam di sini adalah pasangan yang punya H lebih banyak. Demikian juga dengan H2O dengan H3O+ ya. Di sini HCl dengan Cl hanya lebih banyak HCl, sehingga HCl sebagai asam, pasangannya basa. Berarti asam 1 berpasangan dengan basa 1. Sedangkan nanti H3O+ dengan H2O dia juga berupa pasangan. Secara menentukannya sama seperti pada HCl dan Cl- ya. Kita lihat siapa yang punya H lebih banyak. Jadi misalkan HCl di sini tadi berupa asam 1, Cl-nya basa 1. Dengan cara yang sama, kita lihat H3O+ dengan H2O ini, H3O+ punya H lebih banyak dibanding H2O. Berarti H3O+ harus bersifat asam, atau dia disebut sebagai asam 2. Asam 2 pasangannya dengan basa 2. Ini ya, berarti asam basanya nanti ada di kiri kanan, artinya ada pasangannya itu di kanan kiri, tanda panah, tidak mungkin di satu sisi. Dari sini kita bisa menyimpulkan pasangan asam basa konjugasinya yaitu HCl dengan Cl-, ya, asam dengan basa, atau boleh juga dengan H3O+ dengan H2O, asam dengan basa. Berarti kita sebut asam terlebih dahulu ya, HCl dengan Cl- atau H3O+ dengan H2O. Untuk memahami materi tentang teori asam basa Bronsted-Lowry, silakan kalian kerjakan latihan soal untuk menentukan pasangan asam basa konjugasi seperti yang sudah dicontohkan pada latihan soal pada bagian pembahasan latihan soal di awal ya. Jadi kalian tinggal menentukan mana pasangan asam basa dari 3 contoh soal ini sebagai latihan. Selanjutnya untuk teori yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Di sini kalian diberikan definisi bahwa asam adalah penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah pemberi pasangan elektron. Boleh juga kalian katakan sebagai akseptor dan donor. Kita bisa memahaminya dengan contoh soal sebagai berikut. Misalkan ada BF3 dan NH3 membentuk BF3NH3. Pada teori asam basa Lewis, kita akan diberikan contoh soal seperti ini. Biasanya asam basa itu hanya ada di sebelah kiri, jadi antara BF3 dan NH3 ini, bukan berupa pasangan seperti Bronsted. Jadi kemungkinannya hanya asamnya atau apakah BF3 atau NH3. Demikian juga bahasanya hanya NH3 atau BF3. Untuk memahami teori Lewis, sekali lagi kalian harus mengulang pembelajaran di kelas 10 tentang rumus titik elektron pada ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen. Di sini misalkan BF3, kita harus menjabarkannya sebagai titik elektron seperti ini ya. Di sini BF3, B-nya sebagai atom pusat ya. Karena dia golongan 3, dia mempunyai 3 titik elektron di sini ya. Yang berwarna biru ini B-nya
elektron punyanya B, dia akan memberikan 1 dan dikasih 1 oleh F, sehingga terbentuk BF3. Kalau kita lihat di sini, semua elektronnya B berpasangan, berarti tidak punya pasangan elektron bebas. Kita bandingkan dengan N. N di sini NH3, N-nya sebagai atom pusat, dia golongan 5 pada SPU, bisa kalian lihat ya, di SPU, sehingga dia punya 5 elektron atau elektron valensi. Karena NH3 berarti N-nya di sini 1 buah elektron berpasangan dengan 1 buah elektron dari H, baik di atas, di bawah maupun di sebelah kanan ya. Jadi sini sudah berpasangan, dan ternyata N masih punya 2 elektron yang belum berpasangan. Ini yang kita sebut dengan pasangan elektron bebas. Ya, jadi N di sini punya pasangan elektron bebas. Kita kembali pada pengertiannya di atas. Di sini sudah saya tambahkan pada tanda kurung ya. Di sini ada keterangan bahwa basa adalah senyawa yang memberi pasangan elektron, atau atom pusat mempunyai pasangan elektron bebas. Dari sini kita bisa melihat N ini adalah atom pusat yang punya pasangan elektron bebas, sehingga N akan berperan sebagai basa. Sedangkan BF3 karena B atom pusatnya tidak punya pasangan elektron bebas, tentunya nanti dia akan berperan sebagai asam atau sebagai penerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron. Sehingga hasil akhirnya membentuk ikatan BF3NH3 di mana elektron yang ini berasal dari N melalui ikatan kovalen koordinasi. Jadi N ini menyumbangkan pasangan elektron BF ke BF3 berupa pasangan elektron untuk digunakan bersama, sehingga NH3 adalah donor pasangan elektron. Dari sini kita bisa menentukan bahwa BF3 sebagai asam Lewis, sedangkan NH3 sebagai basa Lewis. Ini perlu belajar lagi tentang titik elektron ya. Silakan untuk mengulang lagi materi tentang titik elektron atau ikatan kimia, terutama ikatan kovalen di kelas 10 untuk mengerjakan latihan soal mandiri berikut, yaitu H2O tambah CO2 menjadi H2CO3. Di sini kalian akan bisa menentukan asam dan basa setelah kalian bisa menentukan titik elektron dari senyawa yang ditampilkan dalam soal. Demikian yang bisa saya sampaikan pada bagian ini. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan bahwa kalian harus mempelajari kembali materi pada bagian 1 atau teori asam basa ini untuk memperdalam pemahaman materi kalian melalui latihan soal mandiri yang sudah diberikan, atau boleh juga dengan menambah dari referensi lain. Dan untuk pertemuan selanjutnya atau di bagian 2, kita akan membahas tentang kesetimbangan ion dalam larutan. Sebagai penutup, untuk mengakhiri pertemuan pada kesempatan ini, silakan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sampai bertemu di bagian selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, dan kita akan bertemu pada larutan asam basa pada bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.